Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Kalau kita melihat beberapa negara Timur Tengah ya, khususnya negara Arab Saudi, Iran, Irak, atau mungkin Uni Emirat Arab, yang sangat identik dengan negara Timur Tengah tentu adalah minyak yang sangat banyak. Kemudian banyak yang super kaya, banyak ya orang yang sangat tajir, dan di sana tentunya sangat panas karena negara tersebut adalah negara yang dikelilingi oleh padang pasir. Tetapi yang paling ikonik dari negara Arab atau Timur Tengah adalah gedung yang sangat tinggi atau gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit kalau kita asumsikan ya adalah gedung yang memang memiliki tinggi yang sangat menjulang, bahkan ratusan meter. Ada yang bahkan sampai hampir mencapai 1 kilo, yaitu Burj Khalifa yang terkenal sebagai the tallest building in the world, yang saat ini masih berdiri kokoh. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa bangsa Arab ya itu suka atau hobi membangun gedung-gedung tinggi. Bahkan akan dibangun yang namanya Jeddah Tower yang memiliki tinggi lebih kurang 1 kilo ya, dan ini mungkin akan menjadi proyek yang sangat prestisius dan akan menjadi gedung yang paling tinggi mengalahkan Burj Khalifa yang ada di Uni Emirat Arab. Apa yang menjadi yang menjadi motivasi bangsa Arab atau hobinya kok selalu membuat gedung-gedung tinggi? Ya, ini akan kita coba kaji bersama-sama. Ayo kita simak videonya dan kita putar dulu intronya. Skyscraper atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan gedung pencakar langit adalah sebuah bangunan atau struktur atau mega proyek yang dibangun oleh manusia dalam bentuk vertikal ya, dari bawah hingga ke atas. Bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk tinggi, ada yang berbentuk mengerucut, ada yang berbentuk pola gitu ya. Dan biasanya gedung ini sering diidentikan dengan kekuatan sebuah negara atau kekayaan sebuah negara. Pada dasarnya gedung-gedung bertingkat ini adalah gedung yang memiliki multifungsi, mulai dari hotel, perbankan, perkantoran, hingga tempat-tempat yang lain ya, atau bahkan yang bisa menopang keberlangsungan ekonomi di negara tersebut ya. Katakanlah ada semisal World Trade Center dulu yang sangat ikonik itu, kemudian ada Empire State Building, kemudian juga ada Petronas ya, KLCC di negara tetangga kita, ada juga Marina Bay yang terkenal di Singapura itu, dan masih banyak lagi ikonik-ikonik lainnya yang menjadi landmark atau daya tarik dari sebuah negara yang bersangkutan. Nah, kalau kita berbicara tentang gedung-gedung pencakar langit, tentu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya negara Timur Tengah. Karena memang negara ini berlomba-lomba ya untuk membangun gedung. Tingginya bukan main ya, di atas 500 meter. Katakanlah kalau di negara Arab Saudi ada Abraj Al-Bait atau The Royal Clock of Mecca itu hotel terbesar sekaligus mungkin jam yang paling besar di dunia ya. Bahkan ikoniknya mengalahkan jam Big Ben yang ada di London. Dan kalau kita melihat di Eropa memang sangat jauh sekali perbandingan pembangunannya jika dibandingkan atau dikomparasikan dengan negara Timur Tengah. Karena memang selain kaya, negara Timur Tengah ini juga dalam beberapa dekade sangat ambisius untuk membangun gedung-gedung pencakar langit. Mungkin kalau di Eropa lebih kepada heritage ya, atau peninggalan-peninggalan sejarahnya yang memang negara Eropa itu indah, sejuk, dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda sekali dengan negara Timur Tengah. Pertanyaannya, ada apa dengan negara Timur Tengah? Ya, kalau kita melihat banyak sekali gedung-gedung raksasa yang ada di negara Timur Tengah itu. Palem Jumeirah itu adalah mungkin dia adalah suatu pulau buatan yang paling besar yang membentuk sebuah palem, dan lagi-lagi itu ada di negara Timur Tengah. Kemudian akan menyusul nanti yang namanya Kingdom Tower atau Jeddah Tower
itu akan mencapai tinggi 1 km lebih kurang, mengalahkan Burj Khalifa. Lagi-lagi ada di negara Timur Tengah, tepatnya di Arab Saudi. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa bangsa Arab atau orang-orang Arab itu hobi membangun gedung-gedung tertinggi? Apakah akhir zaman? Apakah kaya? Apakah hobi saja? Atau menghambur-hamburkan uang dalam tanda kutip karena mereka kaya? Nah, kalau jawaban pertama atau pertanyaan pertama, akhir zaman, mungkin iya, karena memang ada beberapa keterangan atau hadis gitu ya yang menyebutkan bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah nanti akan ada orang yang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi dari kalangan orang-orang Arab. Tapi kita tidak akan membahas secara detail alasan ini, tetapi memang hanya sekedar informasi saja. Nah, yang paling mungkin adalah ya dua yang lainnya, yaitu karena Arab ini adalah negara kaya. Kemudian yang kedua adalah mereka ingin menunjukkan bahwa kekayaan mereka itu sebagai simbol mereka adalah raja, dalam tanda kutip raja dalam dunia perminyakan. Karena sampai saat ini pun minyak atau bahan bakar minyak berbasis fosil itu masih belum bisa tergantikan. Oke, ada mobil ya atau LCGC, low cost green car, atau mobil listrik, tetapi secara masif masih belum bisa tergantikan yang namanya bahan bakar berbasis fosil, dan itu diperlukan oleh kendaraan, baik itu kendaraan roda besar hingga roda kecil ataupun kendaraan udara atau pesawat udara. Dan lagi-lagi di Arab itu, mengapa mereka sangat senang membangun gedung-gedung yang sangat tinggi dengan biaya ratusan atau mungkin triliunan rupiah yang mereka mungkin gak ada apa-apanya, karena mereka sangat kaya. Itu yang menjadi alasan. Kemudian yang nomor dua adalah memang Arab ingin menunjukkan bahwa mereka bukan negara yang bisa dipandang sebelah mata. Arab itu sangat kaya. Jadi kalau kita berbicara tentang Arab gitu ya, tujuan kita bukan satu negara yaitu KSA atau Kingdom of Saudi Arabia, tetapi di seluruh di seluruh bangsa Arab, tepatnya di negara Timur Tengah atau Middle East yang ada di kawasan Asia. Nah, tahukah Anda bahwa seberapa kaya dunia Arab itu atau bangsa Arab itu? Nah, ternyata Timur Tengah itu ya, menurut beberapa sumber, salah satunya adalah di CNBC, itu per hari ya, ini secara total ya, secara rata-rata per hari bangsa Arab atau negara Timur Tengah itu memiliki kemampuan untuk memproduksi atau menghasilkan minyak sekitar 30,8 juta per barel ya dalam satu hari. Berapa satu barel? Satu barel itu perkiraan 159 liter. Jadi tinggal dikalikan 159 kali 30,8 juta. Ya, lagi-lagi ini adalah data berbasis berbasis keseluruhan gitu ya. Mungkin bisa Anda kalikan sendiri betapa kayanya dan betapa banyaknya jumlah minyak atau cadangan minyak yang dimiliki oleh negara Timur Tengah. Nah, pertanyaan besarnya lagi adalah kenapa kok negara Timur Tengah saja yang memiliki cadangan minyak yang sebesar itu? Pasti ada sebab musababnya itu. Jadi sebelum itu kita harus menilik sejarah terlebih dahulu, karena memang bukan hanya di Arab sebetulnya yang memiliki cadangan minyak. Seluruh negara di dunia tuh banyak ya. Karena dulu kan kita sebelum ada manusia seperti ini kan dulu kita ada hewan purbakala dan itu mengendap jadi fosil. Termasuk di Brunei Darussalam, di Indonesia, bahkan di negara Paman Sam Amerika Serikat juga ada yang namanya cadangan minyak, tetapi tidak sebanyak di negara-negara Timur Tengah. Nah, menurut beberapa pakar ahli geologi, ternyata minyak Timur Tengah atau cadangan minyak Timur Tengah itu sudah dimulai sejak era prasejarah ya. Lebih tepatnya 2,5 miliar tahun yang lalu sampai 541 juta tahun yang lalu di zaman Proterozoikum ya, Proterozoikum. Jadi di zaman itulah mulai yang namanya pembentukan fosil-fosil. Dan selain itu ada beberapa
faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa cadangan minyak di negara Timur Tengah sangat banyak. Mungkin tidak akan habis dalam beberapa dekade, tetapi ya lagi-lagi fosil itu kan tidak bisa diperbarui, atau bukan teknologi atau sumber daya yang bisa diperbarui. Makanya sampai saat ini kita masih tergantung dengan negara Timur Tengah. Makanya Brunei Darussalam sebagai negara yang mungkin cadangan paling banyak di kawasan Asia Tenggara sangat kaya, apalagi di Timur Tengah gitu ya. Nah, ada beberapa faktor kenapa negara Timur Tengah memiliki banyak cadangan minyak selain tadi faktor sejarah ya, karena sudah dimulai sejak 2,5 miliar tahun yang lalu, tepatnya di zaman Proterozoikum. Yang pertama adalah batuan reservoir. Jadi batuan reservoir itu batuan yang memang menjadi bahan utama pembentukan fosil. Karena ya kalau kita berbicara fosil itu berarti hewan-hewan purbakala yang sudah mati, yang sudah meninggal, akhirnya mengendap ke tanah, dan ya batuan-batuan reservoir itu yang mungkin bisa membuat reaksi kimia atau proses kimiawi hingga akhirnya jadilah minyak bumi. Kemudian ada batuan organik matang dan dan lain sebagainya ya, seperti contoh ada batuan penutup ya, ada ekstensif dan evokatif. Kemudian yang paling penting adalah ketepatan waktu antara migrasi minyak dan pembentukan perangkap batuan. Jadi ketika bahan-bahan baku tadi sudah ada, sudah memenuhi syarat, maka minyak atau reaksi kimiawi atau mungkin kejadian-kejadian yang bersifat kimiawi pada masa lalu itu membentuk sebuah sebuah proses yang memang membentuk sebuah fosil, dan akhirnya fosil itu mengendap hingga pada akhirnya finally menghasilkan minyak yang dalam jumlah cukup banyak hingga saat ini bisa dipakai oleh manusia modern. Jadi seperti itulah kira-kira penyebab kenapa bangsa Timur Tengah atau orang-orang bangsa Arab itu menjadi sangat kaya raya. Dan tidak hanya itu saja ya, orang-orang Timur Tengah itu gemar sekali karena mereka sadar bahwa minyak itu suatu saat akan habis. Mereka gemar berinvestasi, kemudian mereka gemar untuk membangun saham gitu ya, jual beli saham dan lain sebagainya. Sehingga bisa dibayangkan kalau misalkan bangsa Arab atau orang Timur Tengah menstop ya supply minyak, wah bisa jadi dunia atau seluruh dunia ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu di tahun 1973 ya ada yang namanya perang Yom Kippur. Ya, perang Yom Kippur itu adalah perang antara Israel dengan Mesir kalau tidak salah, yang dimenangkan oleh Israel, di mana pada waktu itu terjadi di bulan Ramadan, sehingga bangsa-bangsa Timur Tengah itu menstop suplai minyak ke negara barat sebagai bentuk perlawanan. Karena kan sekutu Israel kan kebanyakan negara barat. Wah, pada waktu itu harga minyak semakin tinggi dan bukan main ya, tak terkendali. Ya karena memang minyak sekali lagi, apalagi tahun 1973 masih sangat tergantung industri besar, kemudian mobil-mobil itu masih bergantung dengan minyak fosil, yang mana sampai saat ini belum ada penggantinya. Ya walaupun saat ini banyak sekali tuh kendaraan-kendaraan berbasis solar atau berbasis listrik dan lain sebagainya. Tetapi biar bagaimanapun mungkin dalam beberapa dekade yang akan datang minyak tidak akan bisa tergantikan, dan lagi-lagi banyak yang ada di negara Timur Tengah. Sehingga tidak heran kalau mereka bisa membangun gedung yang sangat tinggi, gedung yang sangat mungkin menurut orang lain sangat tidak masuk akal, bagi orang-orang Arab atau negara Timur Tengah yang sangat kaya itu menjadi hal yang biasa aja. Demikian, mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi semakin termotivasi ya, karena Indonesia sangat kaya. Indonesia bukan negara seperti Arab memang, tetapi kekayaan Indonesia kalau diolah sedemikian rupa, kalau masyarakatnya kompak, bukan nggak mungkin kita menjadi negara kaya juga seperti mereka, atau mungkin bisa lebih. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi. Kalau ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang tepat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.